Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai 3 pemain kelas dunia yang hingga sekarang masih ditunggu oleh tim nasional Indonesia teman-teman. Yang pertama ada Ian Maatsen, di mana pemain ini memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang dikabarkan berasal dari Jawa teman-teman. Dan Ian Maatsen sendiri saat ini bermain untuk klub Aston Villa dan hingga sekarang ia masih berusaha agar bisa melakukan debut bersama tim nasional Belanda teman-teman. Sebetulnya Ian Maatsen ini sudah beberapa kali dipanggil memperkuat tim nasional senior Belanda, akan tetapi tidak kunjung melakukan debut, di mana di tahun 2023 Ian Maatsen ini dipanggil pada bulan Oktober 2023 di 2 laga timnas Belanda, akan tetapi ia hanya menghangatkan bangku cadangan teman-teman. Sedangkan di tahun 2024 Ian Maatsen beberapa kali dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda teman-teman, di mana di sepanjang bulan Juni, Juli, dan juga Oktober 2024, Ian Maatsen ini total dipanggil atau masuk dalam skuad timnas Belanda dalam 7 laga, akan tetapi lagi-lagi ia hanya menghangatkan kursi cadangan. Kita bisa lihat di sini di ajang Piala Eropa atau Euro 2024, Ian Maatsen sama sekali tidak diturunkan pelatih kepala timnas Belanda kali itu, dan di ajang UEFA Nation League A dalam 2 laga Ian Maatsen lagi-lagi hanya mengangkat kursi cadangan teman-teman. Jadi hingga sekarang pemain yang saat ini masih berusia 22 tahun ini sama sekali belum melakukan debut, dan di bulan November ia juga tidak dipanggil atau tidak masuk dalam skuad timnas Belanda teman-teman. Jadi apabila pemain ini selalu gagal melakukan debut bersama timnas Belanda, tidak menutup kemungkinan di masa depan Ian Maatsen ini akan memilih untuk membela tim nasional Indonesia, dan ia juga tidak mengatakan tidak untuk membela Indonesia, akan tetapi menunda hingga sekarang karena ia masih berjuang agar bisa tembus ke skuad inti timnas Belanda teman-teman. Dan kondisi sekarang bagi Ian Maatsen memang cukup sulit untuk menembus skuad utama timnas Belanda, mengingat performanya bersama Aston Villa kurang mengesankan karena ia bisa dikatakan lebih sering menjadi pemain pengganti atau bisa dikatakan sebagai pemain pelapis di skuad utama Aston Villa teman-teman. Apabila ia besok berhasil menjadi pemain inti di Aston Villa, mungkin ia akan berkesempatan diturunkan dalam laga resmi timnas Belanda di masa-masa mendatang teman-teman. Dan sebagai informasi teman-teman, harga pasar dari Ian Maatsen saat ini berada di angka 556,21 miliar rupiah, harga yang terbilang tinggi bagi pemain sepak bola profesional, dan ia merupakan seorang bek kiri dengan tinggi badan 1,78 meter. Dan di musim ini bersama Aston Villa, Ian Maatsen ini telah tampil dalam beberapa laga di ajang Liga 1 Inggris, yaitu 18 laga teman-teman, dengan koleksi 1 assist dan menit bermain 446 menit. Bisa kita lihat dari menit bermainnya dan juga jumlah laganya bisa disimpulkan bahwa Ian Maatsen memang belum menjadi pemain inti di skuad utama Aston Villa, akan tetapi cenderung ia lebih sering masuk sebagai pemain pengganti alias bisa dikatakan masih sebagai pemain pelapis teman-teman. Sedangkan di ajang Liga Champions Eropa musim ini, Ian Maatsen telah tampil dalam 7 laga dengan 259 menit. Dari 7 laga ini, dia 2 kali bermain full 90 menit, sedangkan 5 laga lainnya ia tidak bermain full 90 menit teman-teman. Di ajang Piala Liga Inggris dalam 2 laga dan juga di ajang Piala FA Cup Inggris dia bermain 1 laga dan bermain full 90 menit teman-teman. Dan kita bisa lihat riwayat transfer dari Ian Maatsen ini bahwa sebetulnya pemain ini ketika muda membela tim Chelsea U21 sebelum pada akhirnya di tahun 2023 ia promosi ke tim utama Chelsea teman-teman. Dan di tahun 2024 pemain ini sempat dipinjamkan ke Borussia Dortmund di Liga 1 Jerman dengan biaya peminjaman 39,98 miliar rupiah, dan kembali lagi setengah tahun kemudian ke Chelsea sebelum pada akhirnya Aston Villa mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendatangkan Ian Maatsen dengan biaya transfer 773,48 miliar rupiah teman-teman. Dari kegiatan transfernya ini, dari biaya transfer ini bisa dikatakan bahwa pemain ini merupakan salah satu pemain kelas dunia yang sedang ditunggu oleh timnas Indonesia apabila sang pemain memang pada akhirnya memilih timnas Indonesia di masa mendatang teman-teman. Dan di level tim nasional, Ian Maatsen ini memang langganan timnas Belanda teman-teman sejak level junior. Belanda U15, 16, 17, 18, dan juga U21 pernah merasakan jasa pemain berusia 22 tahun ini dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 teman-teman. Dan di tahun 2023-2024 ia telah dipanggil memperkuat timnas Belanda, akan tetapi belum melakukan debut hingga sekarang. Maka dari itu Indonesia masih memiliki peluang untuk mendapatkan Ian Maatsen di masa mendatang apabila sang pemain memang mau meninggalkan timnas Belanda. Sedangkan pemain kelas dunia kedua yang sedang dinanti oleh timnas Indonesia adalah Pascal Struijk teman-teman.
Sama dengan Ian Marsen tadi, bahwa Pascal juga saat ini sedang memprioritaskan agar bisa masuk ke skuad utama timnas Belanda. Apabila ia gagal, maka ia juga tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di mana Pascal Struijk ini memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya, dan ia merupakan bek tengah usia 25 tahun yang bermain di Liga 2 Inggris bersama Leeds United. Sejauh ini Pascal Struijk ini belum pernah membela timnas senior Belanda, akan tetapi ia pernah menjadi bagian dari timnas Belanda U17 dan harga pasar juga terbilang tinggi, yaitu berada di angka 278,11 miliar rupiah, teman-teman. Di Liga 2 Inggris musim ini bersama Leeds United, Pascal Struijk ini bisa dikatakan sebagai pemain inti karena ia lebih sering bermain sebagai starting 11 dan juga sering bermain full 90 menit. Di Liga Championship Inggris atau Liga 2 Inggris, musim ini ia telah tampil dalam 25 laga dengan koleksi 3 gol dengan menit bermain 2.172. Dari menit bermainnya juga bisa disimpulkan bahwa ia sering bermain full 90 menit, teman-teman. Sedangkan di ajang Piala FA Cup Inggris ia telah tampil 1 laga, begitu juga dengan Piala Liga Inggris ia juga telah tampil 1 laga di musim ini. Sedangkan riwayat transfernya, Pascal Struijk ini pada awalnya menempuh pendidikan sepak bola di Akademi ADO Den Haag U17 dan promosi ke ADO Den Haag 19 tahun 2015, teman-teman. Di 2016 ia pindah ke tim muda Ajax Amsterdam U19 sebelum pada tahun 2018 ia lebih memilih untuk pindah ke tim muda Leeds United U21 sebelum pada tahun 2020 ia promosi ke tim utama Leeds United dan bertahan hingga sekarang. Dan yang ketiga ada Jayden Oosterwolde, teman-teman, di mana Jayden ini merupakan salah satu pemain yang baru-baru ini mengatakan ia tidak menutup pintu untuk Indonesia, akan tetapi di masa mudanya ia masih berjuang agar bisa tembus ke timnas Belanda terlebih dahulu, teman-teman. Apabila memang ia gagal menembus timnas Belanda, ia juga akan memilih kewarganegaraan Indonesia. Di mana Jayden ini merupakan bek kiri berusia 23 tahun yang bermain di klub Liga 1 Turki bersama Fenerbahce, di mana klub ini merupakan salah satu klub raksasa di Liga Turki, teman-teman. Ia memiliki darah keturunan Indonesia, Belanda, Suriname. Jadi di masa mendatang ia bisa memilih Belanda, Indonesia atau Suriname, teman-teman. Akan tetapi sejauh ini ia lebih condong memilih timnas Belanda, baru Indonesia, dan baru negara ketiga yaitu Suriname. Dan benar untuk kita tunggu di masa yang mendatang kemanakah pemain ini akan berlabuh di level tim nasional. Dan dia merupakan pemain dengan yang berposisi sebagai bek kiri, teman-teman, berusia 23 tahun dengan harga pasar yang terbilang tinggi, itu 260,72 miliar rupiah. Dan infonya bahwa Jayden ini saat ini masuk radar timnas Belanda, di mana beberapa staf dari timnas Belanda telah mengamati gaya permainannya untuk menilai sang pemain layak atau tidaknya masuk ke timnas Belanda di masa-masa mendatang di laga-laga selanjutnya. Akan tetapi yang cukup disayangkan bahwa pemain ini saat ini sedang mengalami cedera, maka besar kemungkinan ia dipanggil ke timnas Belanda akan lebih lama karena ia harus terlebih dahulu memulihkan cederanya yang terbilang cukup parah, teman-teman. Kita bisa lihat saat ini bahwa semenjak Oktober 2024, Jayden Oosterwolde ini sedang mengalami cedera robek pada cruciate ligamen dan diperkirakan sembuh pada 20 Mei 2025 mendatang. Cedera panjang ini membuat performa Jayden di Liga Eropa maupun di Liga Turki sempat tertunda atau sedang tertunda, teman-teman. Bisa dikatakan sedang tertunda karena ia saat ini sedang dalam masa pemulihan cedera. Di Liga 1 Turki musim ini, Jayden sempat tampil dalam 8 laga dengan menit bermain 706 menit. Di babak kualifikasi Liga Champions, ia 4 laga dan juga di Piala Eropa 2 laga, teman-teman. Dan bisa dipastikan bahwa pemain ini di Fenerbahce musim ini merupakan pemain inti sebelum cedera, teman-teman. Jadi ia sering bermain 90 menit dan sering bermain sebagai starting 11. Akan tetapi cukup disayangkan karena ia mengalami cedera yang cukup parah. Hingga sekarang ia harus memulihkan cederanya untuk kembali beraksi lagi, teman-teman. Sedangkan riwayat transfer dari Jayden Oosterwolde ini terbilang cukup mengesankan, di mana pada tahun 2020 ia promosi ke tim utama FC Twente karena sebelumnya ia bermain di akademi atau di tim muda FC Twente, dan di tahun 2022 ia dipinjamkan ke Parma sebelum pada akhirnya di tahun yang sama pada 1 Juli 2022 ia dipatenkan Parma dari FC Twente dengan biaya transfer 57,36 miliar rupiah. Dan setengah tahun kemudian di tahun 2023, tepatnya di bulan Januari, ia dibeli Fenerbahce dari Parma dengan harga yang nyaris 2 kali lipat
ketika kepindahannya dari Twente ke Parma yaitu 104,29 miliar rupiah, di mana Fenerbahce ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendatangkan Jadon Oosterwolde ini, yang artinya pemain ini memang benar-benar diinginkan oleh Fenerbahce, dan terbukti ketika ia bergabung dengan salah satu klub raksasa Turki itu, ia langsung menjadi pemain inti dan andalan Fenerbahce di berbagai kompetisi di sana sebelum pada akhirnya sedang cedera saat ini, teman-teman. Dan inilah teman-teman 3 pemain yang sedang ditunggu oleh tim nasional Indonesia. Apabila ketiga pemain ini pada akhirnya tidak jadi membela timnas Belanda, besar kemungkinan ia akan berlabuh ke tim nasional Indonesia, teman-teman. Dan jika kita jumlahkan harga pasar ketiga pemain ini, maka bisa ditotalkan harga pasar ketiga pemain ini berada di angka sekitar 1 triliun rupiah, teman-teman. Jadi 556 ditambah 278 tambah 260, kurang lebih angka ini mencapai angka 1 triliun rupiah. Dan harga pasar ketiga pemain ini juga membuktikan bahwa pemain ini memang merupakan pemain top dunia, pemain-pemain kelas dunia, karena mereka masuk dalam radar tim nasional Belanda yang merupakan salah satu tim nasional level dunia, teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu di masa mendatang, apakah Indonesia akan mendapatkan pemain ini? Tentu, jika timnas Indonesia mendapatkan 3 pemain ini akan membuat kualitas tim nasional Indonesia semakin elit nanti. Apabila kita lolos ke Piala Dunia terus gabung 3 pemain ini, maka timnas kita besar kemungkinan akan bisa bersaing di ajang Piala Dunia, teman-teman. Dan inilah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video sekali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen, share, sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.